Mohon izin memperkenalkan diri. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoga Yulinda Trisna dari kelas Transportasi Laut Reguler NIT 0820021108. Sebelumnya di sini saya akan mempresentasikan apa sih database itu. Pengertian database. Database atau basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Melalui pengelolaannya, pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan membuang informasi. Apa sih fungsi database? Yang pertama, mengelompokkan data dan informasi sehingga lebih mudah dimengerti. Yang kedua, mencegah terjadinya duplikat data maupun inkonsistensi data. Yang ketiga, mempermudah proses penyimpanan, akses, pembaharuan, dan menghapus data. Yang keempat, menjaga kualitas data dan informasi yang diakses sesuai dengan yang diinput. Yang kelima, membantu proses penyimpanan data yang besar. Yang keenam, membantu meningkatkan kinerja aplikasi yang membutuhkan penyimpanan data. Adapun manfaat database. Yang pertama, tidak ada redundansi data. Database dapat membantu meminimalkan redundansi data. Redundansi data adalah munculnya banyak data dalam file yang berbeda. Yang kedua, integritas data terjaga. Database memastikan integritas data yang tinggi, di mana database akan memastikan keakuratan, aksesibilitas, konsistensi, dan kualitas tinggi pada suatu data. Yang ketiga, menjaga independensi data. Database menjaga independensi data di mana orang lain tidak dapat mengubah data meski data bisa diakses. Kemudian, kemudahan berbagi data. Menggunakan perangkat lunak database bisa digunakan untuk berbagi data atau informasi dengan sesama pengguna lainnya. Kelima, pemeliharaan keamanan database. Database memastikan keamanan informasi dan data di mana kamu dapat memasukkan kode akses untuk data tertentu yang tidak dapat diakses. Kemudian, kemudahan akses data. Dengan adanya database, kamu dapat mempermudah dalam mengakses dan memperoleh data karena semua data telah tertata dengan baik. Jenis data. Yang pertama, operasional database. Operasional database atau biasa disebut dengan database OLTP atau Online Transaction Processing berguna untuk mengelola data yang dinamis secara langsung atau real time. Jenis ini memungkinkan para pengguna dapat melakukan, melihat, dan memodifikasi data. Memodifikasi tersebut bisa berupa mengubah, menambah, menghapus data secara langsung melalui perangkat keras yang digunakan. Berikut salah satu jenis database. Yang pertama, JSON atau JavaScript Object Notation adalah format file yang menggunakan teks untuk pengiriman data. Format ini sangat umum digunakan pengguna untuk pertukaran data layaknya berkomunikasi cepat dengan melalui
web browser, dan web server. Sinkronasi data bisa dilakukan secara real-time. Berikutnya ada XML atau Extensible Markup Language. Adalah bahasa program markup yang memiliki aturan untuk memberikan dua kode dokumen berbeda yang bisa dibaca oleh manusia dan dibaca oleh komputer. Melalui XML akan menghasilkan format data berupa teks yang dapat digunakan untuk merepresentasikan struktur basis data. Selain itu, sinkronasi data dapat dilakukan secara real-time oleh pengguna. Yang kedua, ada database warehouse. Database warehouse adalah sistem basis data yang biasa digunakan untuk pelaporan dan analisis data. Sistem ini dianggap sebagai komponen penting atau inti dari bisnis intelijensi. Database warehouse merupakan repositori sentral data yang terpadu dari satu atau lebih sumber yang berbeda. Database tersebut juga menyimpan data terkini dan historis dengan satu tempat yang digunakan untuk membuat laporan analisis. Data yang tersimpan di warehouse awalnya diubah dari sistem operasi. Data bisa melewati penyimpanan operasional dan memungkinkan untuk pembersihan data. Proses tersebut menjadi operasi tambahannya dan dapat memastikan kualitas data sebelum digunakan di warehouse sebagai pelaporannya. Berikut salah satu contoh dari jenis adalah Microsoft SQL Server. Microsoft SQL Server adalah sistem basis data yang dibangun oleh Microsoft. Sebagai server database, sistem ini merupakan produk perangkat lunak yang berfungsi menyimpan dan mengambil data sesuai permintaan aplikasi lainnya. Hal tersebut memungkinkan dapat berjalan baik melalui komputer yang sama atau komputer lainnya melalui jaringan internet. Lalu, Distributed database. Distributed database adalah basis data yang perangkat penyimpanannya tidak terpasang pada perangkat komputer yang sama. Basis data tersebut disimpan di berbagai perangkat komputer yang terletak di tempat yang sama atau tersebar melalui jaringan komputer lainnya yang saling berhubungan. Sistem ini tidak sama dengan sistem paralel yang menggabungkan erat dan bersistem data tunggal. Sistem ini terdistribusi melalui sistem yang tergabung dan tidak memiliki komponen fisik. Salah satu contoh Microsoft Access Office atau Office. Microsoft Access adalah sistem DBMS yang menggabungkan Microsoft Jet Database Engine dengan alat pengembang perangkat lunak. Microsoft Access menyimpan data dengan formatnya sendiri. Melalui software ini, pengguna dapat mengimpor atau menghubungkan langsung ke data yang tersimpan di database lainnya. Relational database. Relational database atau basis data relasional adalah basis data yang mengorganisir berdasarkan model hubungan data. Banyak sekali perangkat lunak
yang menggunakan sistem ini untuk mengatur dan memelihara basis data melalui hubungan setiap data. Umumnya, semua sistem menggunakan struktur Query Language atau SQL sebagai bahasa pemrograman untuk pemeliharaan basis data dan query. Berikutnya, MySQL. MySQL adalah sebuah sistem untuk manajemen basis data relasional. Banyak sekali produk-produk IT yang dibuat dengan menggunakan komponen utama MySQL. Beberapa aplikasi seperti WordPress, Google, Flickr, YouTube, Facebook, Joomla, PHP, dan banyak lainnya menggunakan sistem ini untuk manajemen basis data relasional mereka. Berikutnya, Oracle Database. Oracle Database adalah sistem relational database selanjutnya yang diproduksi dan dipasarkan oleh perusahaan Oracle. Dalam penggunaannya, sistem Oracle mengacu pada struktur memori server side sebagai sistem area globalnya. Yang terakhir, End User Database. Salah satu contohnya, SQLite. SQLite adalah sistem manajemen basis data yang ada pada library pemrograman C. Berbeda dengan sistem lainnya, SQLite bukan merupakan mesin database silent server. SQLite tertanam ke dalam program akhir sehingga cocok digunakan dalam menggunakan penyimpanan data akhir end user. SQLite sangat populer digunakan sebagai perangkat lunak database untuk menyimpan lokal atau klien melalui perangkat lunak aplikasi seperti peramban web. Sistem ini merupakan sistem yang paling banyak digunakan melalui sistem operasi, peramban web, dan sistem embedded yang lebih luas seperti ponsel. Sekian dari saya rasa cukup. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.